Lucille Butterworth lahir pada tahun 1945 di Hobart, Tasmania, Australia. Ibunya, Winfred, dan ayahnya, Bruce Butterworth, adalah orang yang baik hati dan juga ramah. Sehingga Lucille tumbuh dengan baik dan dikenal sebagai orang yang penyayang di lingkungannya, dan oleh karena itu, kakaknya, Jim, dan adiknya John sangat peduli padanya. Saat berusia 24 tahun, Lucille bekerja sebagai model di Tasmania. Pada tanggal 25 Agustus 1969, ia menghadiri acara penggalangan dana Miss Tasmania. Setelah acara selesai, ia ingin menghabiskan malam dengan orang yang dicintainya. Sehingga ia berencana pergi dari rumahnya di Hobart ke New Norfolk untuk mengunjungi tunangannya, John Fitzgerald, menggunakan bus. Namun, bus yang seharusnya dinaiki tidak segera datang. Beruntung, ia mendapat tumpangan, tetapi ternyata ia tidak pernah sampai ke rumah tunangannya. Pada tanggal 26 Agustus 1969, Lucille tak kunjung datang. John Fitzgerald pun memutuskan untuk menelpon keluarga Lucille. Mereka semua kaget mendengar jika Lucille telah hilang. Segera setelah mendapat kabar itu, mereka melaporkannya ke polisi. Namun, polisi bersikeras memberitahu jika Lucille tidak hilang, tetapi dia telah melarikan diri. Dalam salah satu wawancaranya, kakak laki-laki Lucille, John Butterworth, menunjukkan jika keterangan polisi tersebut sangat tidak masuk akal. Karena Lucille hanya mengambil pakaian untuk kebutuhan menginap satu malam saja di rumah John. Selain itu, dia memiliki keluarga yang sangat menyayanginya dan pekerjaan yang baik, sehingga dia tidak memiliki alasan untuk pergi dari keluarganya. Hari demi hari terlewati tanpa adanya kabar apapun karena polisi tidak menyelidiki kasus ini. Mereka masih tidak percaya jika Lucille hilang, padahal saat itu sudah hampir 1 bulan. Suatu ketika, ayah Lucille bermimpi Lucille dibunuh. Akhirnya, ia mendesak polisi untuk segera melakukan penyelidikan dan itu berhasil membuat polisi beraksi. Waktu penyelidikan yang krusial telah hilang karena polisi yang meremehkan kasus ini. Saat mereka memulai penyelidikan dan menemukan fakta bila bus yang seharusnya ditumpangi Lucille ternyata terlambat, sehingga polisi percaya Lucille mendapatkan tumpangan dari seseorang. Nama pertama yang muncul sebagai kemungkinan tersangka adalah John Gannon Lonergan, seorang mantan polisi yang beralih profesi menjadi supir taksi. Lonergan memiliki catatan kriminal, pernah menjemput wanita dari halte bus dan melakukan pelecehan seksual terhadap mereka. Kepala petugas investigasi, Canning, yakin bahwa Lonerganlah yang telah membunuh Lucille. Dia kemudian menolak untuk menindaklanjuti petunjuk lain. Keluarga Lucille tidak puas dengan hal ini, karena mereka tahu jika Lucille tidak akan pernah menumpang pada seseorang yang tidak dikenalnya. Hal itu terbukti salah saat Canning fokus untuk menyelidiki Lonergan. Ternyata ia tidak pernah berada di dekat halte bus Claremont, tempat Lucille dinyatakan hilang. Keluarga Lucille sangat kecewa dengan kinerja kepolisian yang terlihat menyepelekan kasus ini. Banyak waktu yang terbuang sia-sia hanya untuk menyelidiki satu orang saja, dan itu terbukti dengan dugaan mereka yang salah. Pada tahun 1976, Geoffrey Charles Hunt ditangkap atas penyerangan seksual dan pembunuhan seorang wanita dari Hobart yang bernama Susan Knight. Polisi juga menginterogasinya atas hilangnya Lucille dan dia mengaku tahu semua tentang hal itu.
Dia mengakui jika dialah yang memberinya tumpangan ke New Norfolk. Dia sudah mengenal Geoffrey sebelumnya, karena Lucille adalah tetangga tunangannya, jadi dia dengan senang hati menerima tumpangan itu. Menurut Ken O'Gary, seorang pensiunan inspektur yang menjadi bagian dari kasus Susan Knight, Geoffrey mengatakan kepada mereka jika dia yang mengantarnya ke New Norfolk. Tetapi, begitu mereka melintasi tempat bernama Limekiln, pikiran jahat menghampirinya. Dia mencoba mencium Lucille, dan seketika gadis itu menolak. Geram atas penolakan Lucille, Geoffrey pun mengerahkan tangannya pada leher Lucille, dan dia mencekiknya sampai mati. Dia kemudian membawa mayatnya dan membuangnya ke sungai Derwent. Yang lebih aneh lagi tentang pengakuan Geoffrey adalah, menurut Ken, dia mengakui semuanya secara langsung tanpa polisi menanyai lebih lanjut tentang masalah ini. Para inspektur mendapatkan pengakuan atas pembunuhan Lucille, tetapi mereka membutuhkan tanda tangan atasan mereka, yaitu Kepala Petugas Investigasi Canning, karena dia masih terpaku pada Lonergan sebagai orang yang membunuh Lucille selama 7 tahun ini. Canning masuk ke dalam ruang investigasi dan menghabiskan banyak waktu dengan Geoffrey Hunt. Ketika keluar, dia mengatakan kepada Ken bahwa dia salah dan Geoffrey tidak mengakui hal seperti itu. Ken dan rekannya, Dylan, kembali masuk ke dalam dan mendapati Geoffrey sama sekali tidak mengubah pernyataannya seperti yang dikatakan Canning. Canning tiba-tiba masuk ke ruang wawancara lagi, padahal itu adalah tindakan melawan protokol. Kemudian, dia keluar dan mengatakan kepada Ken bahwa Geoffrey tidak dapat membantu. Tidak ada yang disebutkan dalam daftar investigasi karena Canning tidak ingin ada persoalan yang rumit. Terjadi perbedaan pendapat antara Ken dan atasannya, Canning, saat itu. Karena tak ada pencerahan dan petunjuk pada kasus Lucille, akhirnya pihak kepolisian memutuskan untuk menutup kasus ini untuk sementara waktu. Setelah 4 dekade lebih lamanya kasus Lucille masih tersimpan di deretan kasus lama di kepolisian, akhirnya Plumpton membuka kembali berkas berdebu yang berisi catatan penyelidikan kasus Lucille itu. Dia melihat 2 nama di dalamnya, Lonergan dan Geoffrey. Lonergan disebut-sebut sebagai tersangka utama, dan untuk Geoffrey tertulis bahwa dia tidak dapat membantu dalam kasus Lucille. Plumpton bertemu dengan Ken dan rekannya, Dylan, setelah dia membuka kembali kasus Lucille untuk diselidiki. Dia terkejut mengetahui tentang pengakuan Geoffrey Hunt dan ketidakhadirannya dalam berkas perkara. Dalam wawancaranya, dia menyatakan jika selain Ken dan rekannya, sekitar 5 petugas lagi ada di sana pada saat itu dan mereka tahu jika atasannya, Canning, telah melanggar protokol saat interogasi dulu. Sudah sekitar 40 tahun dan tidak ada yang mengatakan apa-apa tentang hal itu, dan Canning pun tidak pernah ditanyai. Plumpton mulai memperkuat tuduhan terhadap Geoffrey sedikit demi sedikit. Geoffrey telah dibebaskan bersyarat setelah menjalani 24 tahun hukuman penjara karena pembunuhan Susan Knight saja, dan sekarang ia sudah keluar bebas di jalanan, dan Plumpton merasakan tekanan untuk membawa keadilan baginya. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan jika Geoffrey Hunt telah sepenuhnya menyangkal jika dia mengenal Lucille. Geoffrey mengaku jika Lucille adalah orang asing baginya. Tetapi penemuan yang mengejutkan adalah ternyata Geoffrey pernah bekerja di toko ayah John Fitzgerald di New Norfolk. Menurut Jim Butterworth, Geoffrey pernah melihatnya berjemur di halaman tunangannya itu.
Diketahui jika saat berusia 16 tahun, Jeffrey Hunt juga dituduh telah mencabuli seorang gadis. Hal ini dianggap alasan yang cukup oleh Plumpton dan timnya bahwa polisi pada tahun 1969 seharusnya menyelidiki Jeffrey Hunt. Bukti baru dan sangat konkret muncul ketika Plumpton memulai penyelidikan. Saksi mata mengatakan kepadanya jika Lucille duduk di dalam mobil Holden FB berwarna turquoise, polisi menemukan bahwa Jeffrey Hunt memiliki kendaraan dengan model dan warna yang sama. Tidak ada bukti seperti ini yang pernah muncul sebelumnya dalam kasus ini. Sekarang, polisi memiliki sesuatu yang lain selain pengakuan Jeffrey yang meragukan. Saudara laki-laki Jeffrey Hunt yang tidak ingin disebutkan namanya juga ikut maju ke depan. Menurut bukti-bukti dan dari pengalamannya tumbuh bersama Jeffrey, dia mengatakan ada kemungkinan besar bahwa dia adalah pembunuh Lucille. Pada tanggal 22 Mei 2014, Plumpton dan timnya percaya jika mereka memiliki cukup bukti untuk membawa Jeffrey untuk diinterogasi. Dia akhirnya ditangkap, tetapi Jeffrey tidak mengakui jika dia ada hubungannya dengan kasus pembunuhan Lucille. Dia berkata Lucille dan dirinya tidak saling kenal. Bahkan, dia tidak pernah bertemu seseorang bernama Lucille semasa hidupnya. Pengakuan ini berbeda dari pengakuannya 40 tahun yang lalu. Proses interogasi berlangsung selama 4 jam, dan dalam seluruh interogasinya, Jeffrey sengaja mengelak dan terus berbicara hal-hal yang tidak masuk akal. Dia sepenuhnya menyampaikan dengan wajah yang meyakinkan jika dia tidak pernah mengenal Lucille. Oleh karena itu, Plumpton dan timnya tidak punya pilihan selain melepaskannya. Polisi memutuskan untuk mulai menggali daerah dekat Sungai Derwent dalam upaya untuk menemukan tubuh Lucille. Itu adalah penggalian yang ekstensif dengan ekskavator nasional dan internasional. Tak lama kemudian, mereka menemukan tulang belulang, tapi sayang, ternyata itu hanyalah tulang binatang. Tidak ada jejak Lucille atau sisa-sisa manusia lainnya yang pernah ditemukan. 3 orang narapidana yang pernah satu ruangan dengan Jeffrey saat dia di penjara menghubungi investigator Plumpton dan memberitahukan kepadanya bahwa Jeffrey Hunt mengaku membunuh Lucille di depan mereka. Bagian yang menarik adalah tidak ada narapidana yang saling mengenal satu sama lain. Salah satu narapidana, Philip Roger Harris, mengatakan kepada para penyelidik jika Jeffrey bercerita dia dihukum karena pembunuhan Susan Knight, tetapi dia membunuh Lucille Butterworth sebelumnya. Dia tidak dihukum saat itu karena polisi tidak dapat menemukan mayatnya. Pada tanggal 31 Agustus 2015, setelah detektif David Plumpton mengumpulkan cukup bukti, penyelidikan dimulai. Petugas koroner yang menangani penyelidikan Lucille, Simon Cooper, menyatakan bila kasus Lucille tidak diselidiki dengan baik sebelum Plumpton menangani kasus ini pada tahun 2010. Sekitar 30 hingga 50 saksi diharapkan hadir di depan petugas koroner. Jeffrey juga muncul di ruang sidang, tetapi sekali lagi dia tidak mengakui jika dia pernah mengenal Lucille. Dan petugas koroner juga tidak bisa mendapatkan pengakuan darinya. Para narapidana dari penjara tempat Jeffrey berada juga hadir dalam pemeriksaan, dan mereka mengulangi apa yang mereka katakan kepada penyelidik di telepon sebelumnya. Semua bukti dipresentasikan di depan koroner oleh Plumpton dan tim detektifnya. Butuh beberapa menit baginya untuk mengambil keputusan. Dia memutuskan bahwa Jeffrey Hunt bersalah atas pembunuhan Lucille dan mengutip pengakuannya dulu pada tahun 1976
di setiap perkataannya tanpa ada yang terlewat. Geoffrey Hunt telah memberikan tumpangan kepada Lucille Butterworth pada malam tanggal 25 Agustus 1969. Dalam perjalanan ke New Norfolk, dia menghentikan mobil dan mencekik Lucille karena Lucille menjadi panik saat dia mencoba menciumnya. Dia kemudian menyeret tubuhnya ke tanah berlumpur di dekat sungai Derwent dan meninggalkannya di sana. Tempat yang tepat di mana dia membuang tubuh Lucille agar tidak dapat diidentifikasi. Namun, Simon Cooper tidak bisa menyebutkan penyebab pasti kematian Lucille karena tidak adanya bukti medis. Temuan koroner juga tidak cukup untuk menuntut Geoffrey. Keputusan itu berada di tangan Direktur Penuntutan Umum Tasmania. Pada tahun 2017, Direktur Penuntutan Publik Daryl Coates tidak menemukan alasan untuk menghukum Geoffrey Hunt. Dia berkata, tidak ada gunanya menghukum siapapun atas kematian Nona Butterworth. Beberapa saksi yang bersaksi melawannya, perjuangan Plumpton yang harus membangun kembali kasus ini sepotong demi sepotong, dan perjuangan keluarga Butterworth untuk menemukan pembunuhnya selama hampir 50 tahun, semuanya menjadi sia-sia karena kesalahan pihak DPP Coates ini dalam memutuskan hukuman pada Geoffrey. Hal itu membuat Geoffrey Hunt yang sudah dikenal sebagai pembunuh Lucille di seluruh Tasmania tetap diizinkan untuk berjalan bebas saat keluar dari pengadilan adalah keadilan yang salah. Penyelidikan dan keputusan DPP sangat sulit diterima bagi keluarga Lucille Butterworth. John Fitzgerald harus keluar di tengah-tengah keputusan itu karena tidak tahan. Dalam rekaman pers di luar gedung pengadilan, dia terlihat didorong dengan paksa untuk pergi oleh petugas sambil menangis. Meskipun sulit baginya, John Fitzgerald mengklaim jika temuan-temuan dari penyelidikan itu sama sekali tidak memberinya jawaban. Hal terburuk adalah mencurigai orang tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan, ungkap ayahnya saat itu. Dia dan saudara-saudara Lucille menaruh harapan besar pada keputusan DPP Coates. Keluarganya sangat kecewa. John Butterworth berkata, "Kami ingin dia dipenjara untuk perbuatannya pada Lucille kami." Jim Butterworth, kakak Lucille, didiagnosa menderita kanker stadium akhir. Dia berjuang untuk bertahan hidup demi keadilan bagi adiknya. Sedangkan kedua orang tua mereka sudah meninggal dunia tanpa tahu apa yang terjadi pada putri kesayangannya. Penduduk di sana sangat menyayangkan tindakan pihak kepolisian yang tidak cepat dan terlihat menyepelekan saat menerima laporan kehilangan. Belum lagi penyelidikan yang terkesan sia-sia. Kemudian, sebuah tugu peringatan didirikan untuk Lucille Butterworth di pinggir jalan dekat New Norfolk, tempat polisi melakukan penggalian pada tahun 2015 lalu. Dan sampai saat ini, keadilan bagi Lucille tetap belum ada dan mungkin tidak akan pernah ditegakkan.